kembali lagi di Malang Expo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syaidah Fatimah Zahro selaku Sekretaris 2 di program Mahasiswa Wirausaha Polinema 2021 dan tentunya di sini ditemani dengan ibu-ibu cantik dan juga salah satu mahasiswa unggulan dari PMW Polinema. Di sebelah ujung ada Kak Aurel, kemudian di sini ada Bu Ayu Sulastari dan juga ada Bu Tri Evelina selaku dosen pembina PMW Polinema 2021. Baik, langsung saja pada siang hari ini kita akan melakukan bincang-bincang langsung dengan ketiga narasumber hebat kita. Oke, langsung kita mulai mungkin dari Kak Aurel nih ya, aku mau tanya-tanya dulu. Kak Aurel, selamat siang. Selamat siang Kak Zahro, selamat siang semuanya. Ya, oke. Kak Aurel ini sangat luar biasa ya, di PMW sudah memiliki beberapa prestasi juga dengan beberapa usahanya. Kemudian Bu Ayu, selamat siang. Selamat siang Kak Zahro. Selamat siang Bu Tri Evelyn. Selamat siang. Ya, oke. Cukup ceria kita di siang hari ini meskipun panas sekali di luar sana. Ya, langsung saja Bu Ayu, Bu Tri Evelina, kalau boleh tahu ini kan lagi disaksikan oleh banyak orang ya. Sebenarnya PMW itu apa sih Bu gitu? Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Oke. Saya dulu ya Bu Ayu ya. Kayaknya kita harus saut-sautan ini Bu Ayu nanti ya. Iya, biasa ngobrol ini ya. Iya, ya, boleh Ibu. Baik, terima kasih Kak Zahro. Saya panggil Kak Zahro ya, soalnya sama-sama cantik kan. Oke, terus terang kami dari Politeknik Negeri Malang, kami mempunyai sebuah program namanya Program Mahasiswa Wirausaha. Jadi mahasiswa di sini kami menginkubasi mahasiswa-mahasiswa dalam bidang wirausaha. Yang pasti dari kami di Politeknik, kami tidak meninggalkan wirausaha sebagai salah satu program karena memang itu visi dan misi dari Politeknik Negeri Malang. Jadi selain kami mendidik mereka untuk selain belajar untuk pendidikan, kami juga mendidik mereka menjadi wirausaha. Nah, salah satu programnya adalah program mahasiswa wirausaha. Dan terus terang itu programnya termasuk di inkubator bisnis, Kak. Wah, berarti ini dalam naungan begitu ya Bu? Betul. Oh ya, baik. Dari Bu Ayu mungkin ada tambahan? Oke, nah di dalam program mahasiswa wirausaha ini Kak, kami juga melibatkan banyak UMKM di Kota Malang maupun di luar Kota Malang untuk membackup teman-teman startup di Polinema. Jadi ini adalah beberapa produk hasil usaha mahasiswa Polinema kita yang memang semuanya itu sudah siap running masuk ke pasar begitu. Nah, ini adalah beliaunya salah satu dari pengusaha startup kita, tetapi semua produk ini tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dari semua sivitas akademika di Polinema, unsur pimpinan dan jajarannya. Kemudian kami juga melibatkan teman-teman UKM untuk mendampingi mahasiswa startup di Polinema. Dan yang penting lagi adalah semangat dari mahasiswa Polinema yang hebat sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk seperti ini. Begitu. Iya, baik, terima kasih Bu Tri Evelina dan Bu Ayu. Kemudian mau tanya ke Kak Aurel. Kak Aurel, bagaimana sih pengalamannya ikut di PMW itu? Boleh diceritakan? Apakah seru atau ada beban tersendiri atau bisa menambah income selaku mahasiswa, gimana Kak? Baik, terima kasih. Mohon izin Bu. Jadi sebagai salah satu mahasiswa wirausaha yang sudah bergabung di PMW sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, sebenarnya dari PMW ini bukan cuman ngajarin kita gimana sih berwirausaha, tapi juga memberikan banyak sekali praktek-praktek wirausahaan. Dan yang terakhir kemarin kita sempat melakukan kunjungan kewirausahaan ke salah satu UMKM Kota Malang dan juga ada di Filosofi Kopi juga. Jadi dari teman-teman wirausaha Politeknik Negeri Malang ini bukan cuma diajarkan apa sih teori-teori wirausaha, tapi kita juga turun langsung, bahkan kita juga sampai bisa membuat produk seperti yang terlihat ini. Dan Kak Zahro, sekedar informasi bahwa tidak sedikit dari produk-produk teman-teman ini yang menggunakan limbah dari Kota Malang. Jadi selain dampaknya untuk lingkungan,
ini juga bisa menambah income kita sebagai mahasiswa, seperti itu Kak. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya tentang belajar wirausaha, tapi banyak sekali pengalaman yang diberikan. Oke, kalau boleh tahu tadi disebutkan produknya luar biasa dan cukup banyak. Bisa disebutkan salah satu, mungkin salah dua? Salah satu, salah dua, yang mana? Salah tiga juga boleh ini Kak. Boleh. Oke, Boleh silakan. Ini yang jadi unggulan produknya Politeknik Negeri Malang. Boleh Produk unggulan ya diceritakan? Bu? Iya. Benar, jadi ini adalah teh kulit jeruk oren tea dan juga opil tea. Kalau selama ini kita minum teh itu kan dari daun teh ya. Nah ini dari limbah kulit jeruk yang biasanya kita temukan di alun-alun Batu atau mungkin di Malang juga banyak yang jual es jeruk peras nih. Nah yang dimanfaatkan selama ini kan cenderung hanya daging buahnya saja. Padahal kalau teman-teman tahu di kulit jeruk itu mengandung banyak sekali senyawa yang bermanfaat untuk tubuh kita. Bahkan 3 kali lipat lebih bermanfaat daripada daging buahnya Kak. Jadi dari sana untuk mengurangi limbah kita mengolah menjadi teh kulit jeruk seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Oke, dan untuk teman-teman atau para bapak ibu sekalian yang menyaksikan pada siang hari ini, nanti untuk pemesannya bisa di mana Kak? Tenang aja, untuk teh kulit jeruk ini kita sudah ready stock di Instagram bisa, via WhatsApp bisa, Shopee, Tokopedia dan juga Bukalapak di Herbaraga. Ya, mungkin nanti bisa juga langsung hadir di stand kami ya. Baik. Selain dari produk pangan, ada produk apa lagi Bu yang ada di PMW Polinema? Apalagi nih produknya nih? Ya, kalau saya paling senang itu Bu, ada smoothie. Coba smoothie. Oke. Saya pegang ya Bu Ayu ya. Nah, mungkin Bu Ayu bisa bantu nih, smoothie ini apa sih Bu? Pasti penasaran ya Bu. Nah, smoothie ini adalah sereal ya. Benar, sereal instan. Minuman sereal instan yang terbuat dari ubi jalar ungu seperti itu. Baik. Kan sekarang tuh minat dari teman-teman akan makanan-makanan seperti umbi-umbian sedikit berkurang ya Ibu. Jadi bagaimana teman-teman PMW ini untuk gimana sih biar teman-teman dapat gizi dari makanan instan yang bikinnya juga gampang, praktis tapi rasanya tetap enak. Dan jangan salah loh Kak, semua produk ini kami melibatkan teman-teman usaha kecil begitu. Jadi adik-adik kami yang berproduksi produknya ini, mereka selain bisa memproduksi produk, tetapi mereka juga mengurangi limbah. Kemudian mereka juga bisa memberdayakan usaha-usaha kecil di masyarakat untuk dapat memberikan nilai tambah ya kepada produk-produk. Nah, salah satu event yang bagus juga adalah seperti ini. Seharusnya nih teman-teman Polinema, wirausaha Polinema ini datang nih ke sini. Karena di sini nih kan banyak pengusaha UKM yang ada di sini ya. Nah, itu menjadi salah satu cara untuk kita bisa bekerja sama dengan Mitra Dudi dan dunia pendidikan. Begitu ya Bu? Baik Ibu. Tadi disinggung juga ada Mitra Dudi Mbak. Oh enggak, ya, baik. Kak. Mitra Dudi itu bagaimana ya Bu keterkaitannya dengan PMW Polinema ini? Nah, kebetulan kami baru-baru ini memang lagi sedang mempublikasikan bahwa kami memang punya program penguatan ekosistem kewirausahaan yang di sana kita bekerja sama dengan mitra program. Nah, mitra program itu adalah mitra dunia usaha dan juga dunia industri yang nanti akan sangat membantu teman-teman di startup khususnya di PMW, program mahasiswa wirausaha, bisa sebagai konsultan, bisa sebagai program magang, juga yang pasti praktek wirausaha. Wah, jadi keterkaitannya juga kerjasamanya juga nggak main-main ya Bu? Betul sekali Kak Zahro. Oke. Karena dua-duanya itu harus bisa saling bersinergi ya. Jadi harus bisa saling berjalan beriringan gitu. Kami dari dunia pendidikan ya, selaku pendidikan vokasi, kami harus melakukan praktek secara langsung dari ilmu-ilmu yang diberikan kepada mahasiswa kami. Sementara dari mitra industri, mereka butuh untuk mengembangkan usahanya. Betul. Dan itu butuh sekali kita bisa bekerja sama dengan itu. Nah, itulah kenapa di Polinema saat ini sedang mengembangkan ekosistem kewirausahaan untuk mahasiswa Polinema begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian ngomong-ngomong lagi tentang produk ya Bu, kan tadi udah ada pangan, katanya kalau selain pangan ada juga jasa.
kemudian kreatif, industri kreatif, dan kemudian ada apa lagi Bu? Kalau bisa Technopreneur. Wah, Nah, itu yang paling keren sebenarnya Kak, Technopreneur ya. Jadi memang tidak hanya produk pangan. Betul, tidak hanya kuliner, tapi kami juga mengembangkan desain kreatif, Technopreneur, dan yang pasti jasa. Nah, luar biasa sekali ya Bu. Jasa juga ya. Betul. Jadi untuk MUA, make up, salon, kemudian industri fashion, begitu kan teman-teman di Politeknik Negeri Malang juga ada wirausaha startup yang bergerak di bidang itu. Hanya saja kebetulan hari ini yang kita bawa ini ya Bu ya. Iya, kayaknya produknya dia aja ya kalau dibawa semua ya. Padahal Iya, sebenarnya nggak cocok ya. Polinema ini juga punya sepeda ramah lingkungan, juga punya banyak produk-produk lain ya Kak. Bahkan kalau untuk jasa kita sementara ini juga ada bimbingan belajar. Jadi nggak cuman ini, tapi untuk sementara ini yang diikutkan hanya produk-produk ini saja, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aurel, Bu Ayu, dan Bu Trevlin. Oke Kak Aurel, ngomong-ngomong kemarin sepertinya juga telah mendapatkan medali emas di suatu event, boleh diceritakan. Jadi dari PMW ini juga membuat mahasiswa Polinema berprestasi tentunya baik di kancah nasional maupun internasional. Oke, boleh diceritakan Kak Aurel bagaimana? Baik, jadi kemarin beberapa bulan yang lalu lebih tepatnya ya Kak, di awal 2022 mengawali dan membuka 2022 dengan International Gold Medal yang kita sama-sama dapatkan. Kebetulan Kak Zaro juga salah satu yang meraih gold medalnya. Selamat lagi ya. Selamat ya. Alhamdulillah ya. Bagaimana itu Kak? Yang dibawa produk apa? Kita kemarin yang di awal yang kita ikutkan di Surabaya adalah teh kulit jeruk. Itu dapat gold medal, alhamdulillah. Yang kita ikutkan kedua di Semarang juga dapat gold medal. Itu adalah rambutan. Jadi buat yang belum tahu, rambutan ini adalah selai tapi dari biji buah rambutan. Kalau sama ini yang kita makan cuman buahnya saja, tapi kalau dari mahasiswa PMW Polinema sampai di bijinya juga bisa kita manfaatkan. Sampai nggak ada yang tersisa kayaknya kalau ya. perlu kulitnya sebentar lagi Bu Ayu. Iya. Kulitnya jadi selai ya Bu. Oh iya, dan kebetulan ada lagi yang daun juga bisa dimanfaatkan. Benar, ya. bahkan ada juga teman-teman yang memanfaatkan pohon apa itu? Pohon pelepah pisang juga ada. Pohon pisang sebagai makanan kecil juga, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk prosesnya bagaimana di PMW Bu? Apakah harus melewati beberapa proposal terlebih dahulu kemudian langsung ACC atau ada tahap-tahap khusus? Ya, kalau memang ada tahap khusus ya, yang pasti teman-teman yang masuk PMW itu teman-teman yang sudah luar biasa pastinya. Karena tahapannya juga bukan sehari jadi mereka harus mengirimkan proposal. Yang proposal itu pasti lengkap ya isinya, ada produknya, ada uji ada analisis tentang keuangannya, pemasaran dan sebagainya. Dari sana mereka juga akan melalui proses lagi selain seleksi juga proses interview, begitu ya. Monggo Bu Ayu bisa melanjutkan. Ya, dari proses interview tadi, jadi ada wawancara ya, kami melibatkan mitra UKM kami. Jadi binaan Polinema, ada alumni Polinema yang mereka mempunyai komunitas usaha, ada juga teman-teman UKM baik dari pendampingan kami di area Malang maupun di luar Malang yang tentunya kami libatkan di dalam proses untuk menyeleksi mahasiswa wirausaha itu gitu. Jadi tidak murni ya di dalam seleksi itu hanya kami dari para akademisi saja. Jadi kami juga melibatkan mereka yang praktisi supaya anak-anak kami itu tahu betul gitu loh. Prosesnya itu kalau di lapangan realnya itu seperti apa gitu. Kalau teorinya kami kan memberikan secara teori saja. Tetapi yang tahu bagaimana prosesnya, bagaimana susahnya, jatuh bangun, masalah munculnya apa di dalam dunia usaha itu ya teman-teman mitra usaha seperti teman-teman yang ada di sini semuanya. Seperti itu. Dan antusiasnya juga kalau Aurel lihat dari pendaftaran PMW 2022 baru-baru ini luar biasa ya Bu Ayu. Sangat meningkat ya. Banyak yang tertarik untuk join di PMW 2022. Dan karena kalau kita ACC semua kayaknya kurang memungkinkan karena PMW ini butuh mahasiswa-mahasiswa yang bisa selain bisa bikin produk tapi bisa manajemen waktu antara produksi, kuliah juga yang utama dan nanti gimana kedepannya kan pasti banyak hambatan-hambatan. Nah itu dia pentingnya mitra-mitra Dudi juga untuk kita karena kadang kita sebagai
mahasiswa nih kan ada capeknya ya Kak, malah cenderung kayak ngeluh gitu, kayak sekali. capek banget, tugasnya banyak belum banget. apa-apa ya itu ya. Padahal masih awal ya Bu. Bener. Tapi saya boleh tanya Kak Zahro. Boleh, silakan Bu, silakan, Mbak Aurel. silakan. Mbak Aurel seneng nggak sih Mbak ikut PMW? Jadi pengusaha startup, pengusaha muda gitu kan seneng nggak sih? Penasaran soalnya Mbak, kan kita Senengnya tuh seneng banget Bu, tapi nggak seneng aja. Jadi kita kayak complicated ya Kak, bukan cuman seneng tapi kadang kayak ternyata masih ada ini lagi. Kadang kita sudah selesai produksi harus ngurusin proposal untuk lomba, belum lagi UTS itu yang kayak nano Bu. Jadi pengalamannya banyak, tapi begitu tahu income dari produksi kita yang alhamdulillah bisa untuk jajan lah ya Kak, untuk bayar ini atau ini, itu kita seneng banget, kayak wah ternyata luar biasa ya, bukan cuman pengalaman tapi banyak sekali yang didapatkan. Wah, luar biasa. Kayaknya ini bulannya Kak Aurel habis ini. Oh iya. Setelah Bisa, ini Bu. akan susah mencari beliaunya Oh begitu. iya, kita harus segera mencari iya, lagi karena lebih menghadapi sibuk ya, bulan daripada Ramadan pendampingnya itu ya. Iya. Jadi tahun kemarin tuh kita susah banget nyariin waktu bulan puasa itu karena kebanjiran order. Iya, baik. Kemudian Bu, untuk kesulitannya yang dihadapi rata-rata oleh mahasiswa di program mahasiswa wirausaha Polidema itu apa saja ya Bu? Apakah tadi kan disebutkan tidak selalu mulus begitu kan, mesti ada kesulitannya begitu. Apakah kesulitannya itu bisa dicontohkan seperti apa dan solusi yang ditawarkan oleh PMB Polidema kepada mahasiswa itu bagaimana? Terima kasih. Mari dijawab Ibu. Oke, baik. Ya, semuanya pasti ada proses ya Kak Zahro ya. Yang pasti ketika mahasiswa wirausaha, kita punya waktu 1 tahun untuk mereka belajar untuk wirausaha, tetap ada kesulitan-kesulitan. Yang pasti salah satunya kadang-kala kalau sudah tugas banyak, mahasiswa ketika bikin laporan susah gitu ya. Ketika mereka praktek di lapangan juga kadang-kadang terbentur kuliah, akhirnya berhenti di jalan. Nah, kalau kami dari pendamping di inkubator bisnis, kami selalu memberikan proses pendampingan. Yang pasti konsultasi itu tidak terbatas. Jadi kami selalu memberikan pendampingan setiap waktu, yang pasti alhamdulillah beberapa kembali lagi untuk proses melakukan kewirausahaannya. Ya baik, jadi tidak dilepas begitu saja tapi ada pendampingan Betul sekali. pendampingan. Yang paling susah itu adalah ngadepin teman-temanmu yang semangatnya kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita yang paling susah adalah ketika kami sudah mensupport begitu besar kepada adik-adik kami, kemudian niatnya kurang begitu besar. Nah itu yang menjadikan kegagalan kepada usaha yang sedang dirintisnya. Karena apapun yang terjadi ketika mereka mulai merintis usaha ini, itu modal utamanya adalah niat dulu. Kalau yang lain-lainnya itu pasti ada Bisa solusinya diatasi ya Bu ya. Kalau pasti yang ada lain, Bu. solusinya. Jadi- tapi kalau niatnya nggak kuat, nah itu tadi ya. Mogok berhenti di jalan ya Bu ya. Iya. Jadi dananya ada, niatnya nggak ada juga percuma. betul. Ya, Bu. Betul sekali. Modal nggak ada, niat ada, bisa jalan Bisa ya. jalan. Ngomong-ngomong tentang dana berarti Bu ya, dana yang kira-kira dikeluarkan oleh PMB untuk tiap tim dari mahasiswa itu kira-kira berapa ya Bu? Oke, boleh kalau disampaikan. modal ya Mbak, terus terang memang kami modal itu kami berikan modal untuk setiap peserta di program PMW. Tapi beragam, karena memang tingkat kebutuhan dari masing-masing program mahasiswa itu kan ada yang mungkin kalau kuliner tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau teknopreneur mungkin kita bisa sampai memberikan 7,5 sampai lebih mungkin ya, kalau memang membutuhkan peralatan yang lebih mahal biasanya. Nah itu beragam sebenarnya, tapi tetap kami akan mensupport masing-masing program ini supaya tetap jalan. Meskipun ya dengan keterbatasan dana ya, tapi tetap kami memberikan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing usulan. Kalau itu tadi modal yang diberikan dari institusi kita ya Bu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya pemerintah kita itu sangat terbuka kepada adik-adik yang mau memulai usaha startup, baik kepada mahasiswa maupun kepada UKM. Karena kan negara kita memiliki misi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat kita begitu. Jadi kalau untuk soal modal saya rasa itu sebenarnya banyak sekali support, baik dari internal Polidema sendiri, dari Direktorat Jenderal Vokasi maupun Dikti,
dan juga dari perusahaan-perusahaan swasta rekanan, dan itu banyak sekali program-program CSR yang bisa diberikan untuk mensupport adik-adik kita untuk bisa bertumbuh menjadi pengusaha muda seperti itu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan dananya dari PMB saja, tapi ada beberapa juga. Betul sekali. Benar, jadi diawali dari PMW. Iya. Awalnya dari PMB mungkin 3, 5 sampai 7 juta ya. Variasi Bu. ya Kak ya. Iya, variasi tergantung produk kita apa. Tapi kalau kita sudah masuk di PMB kan kita diajarin tuh gimana sih bikin proposal, gimana analisis keuangan yang baik. Nantinya waktu ada kompetisi di Kemendikbud yang mungkin dananya lebih besar daripada PMB sendiri. Alhamdulillah kemarin juga banyak tim dari PMB yang berhasil meraih pendanaan dari Kemendikbud. Dan nominalnya lumayan ya Kak, 2 digit Ibu. Oh, 2 digit ya, ternyata besar ya. Jadi mereka bermula dari PMB ya dengan dana yang sangat terbatas karena mahasiswa kita juga cukup banyak dan modalnya juga harus kita bagi rata begitu ya. Tetapi dari situlah mereka berawal bisa mendapatkan dana pendamping baik dari pemerintah maupun dari program-program yang lain ya. Dari niatnya ada, jalannya juga ada, benar. Iya, jadi memang bermula dari niat, kemudian nanti pasti ada jalan ya kan Kak. Betul. Benar banget. Ya, kemudian jadi pada intinya ya Bu, untuk outputan dari PMB Polinema sendiri itu kalau boleh tahu apa saja selain produk gitu. Output ya. Jadi baik, memang kalau wirausaha itu kita harus lihat dalam bentuk wujud fisik ya, ada produk seperti ini. Tapi jangan salah Kak Zahro, ketika mahasiswa ikut program mahasiswa wirausaha, yang paling penting adalah soft skill yang kita berikan. Jadi di sana ada pelatihan soft skill betul, juga. Betul, soft skill. Pengalaman ketika mereka belajar, mereka gagal, itu adalah suatu pengalaman yang nanti membentuk mereka ke depannya dalam berwirausaha. Itu Gak yang paling penting sebenarnya. Nggak bisa dibeli, betul sekali Bu Ayu. Nggak bisa dibeli, nggak bisa kami berikan di kelas gitu. Jadi pengalaman jatuh bangun mengembangkan usaha itu yang kami tidak bisa memberikannya di kelas kewirausahaan reguler. Tapi mereka memang harus istilahnya langsung terjun gitu, harus berenang di lautnya. Kalau berenang jangan di kolam ya, seperti itu. Kemudian dari Kak Aurel mungkin Bener apa sih Kak, yang sudah jadi kalau didapatkan kita tadi? nggak masuk, kalau kita cuma tahu luarnya aja, mungkin kita beranggapan kalau ya mungkin kalau wirausaha kan jualan, paling mentok rugi gitu kan. Padahal rugi itu justru tantangan loh buat kita. Gimana sih dari ruginya kita bisa bangun lagi, balikin modal yang kemarin-kemarin sempat hilang sampai bisa jadi keuntungan, entah buat nambah aset atau nambah-nambah yang lain. Nah, kalau kita nggak nyobain langsung, kita nggak jatuh sendiri di dalam situ ya, kita nggak akan tahu gimana sih, apa sih kemungkinan terburuknya untuk jadi wirausaha gitu Kak. Ya, baik, terima kasih. Yang terakhir nih Bu ya mungkin ya, bagaimana sih keberlanjutan dari produk-produk PMB Polinema ini? Mungkin karena sebagian besar masyarakat berkata atau berpikir bahwasannya produk-produk ini ya mungkin pada saat itu saja, tapi bagaimana pemantauan dari PMW tentang keberlanjutan usaha PMB Polinema? Untuk produk-produk teman-teman ini itu memang kita tidak berhenti sampai di sini. Ini adalah produk anak-anak kami yang dari usaha startup dari program PMB. Kemudian selanjutnya produk-produk ini nanti akan diinkubasi ke inkubator bisnis Politeknik Negeri Malang. Nah, dari inkubasi inilah nanti kami membutuhkan para investor untuk bisa bekerja sama dengan inkubator bisnis Politeknik Negeri Malang untuk bisa mengembangkan produk-produk anak-anak, produk startup dari teman-teman Politeknik Negeri Malang seperti itu. Jadi kami mengundang kepada semua investor yang mau bergabung mendampingi anak-anak kami di Polinema. Ada yang mau ditambahkan? Ya, ya memang kalau masih masuk di program mahasiswa wirausaha, produk itu masih belum dikomersialisasi ya Mbak. Tapi dari situ sebenarnya mereka sudah komersialisasi sendiri sih sebenarnya. Tapi jadi kayak mandiri gitu ya. Betul, mandiri sendiri jalan. Jadi kalau misalnya produk ini taunya produk ini itu di pasar laku enggak sih, diterima enggak sih, maka dari awal begitu mereka bikin produk ini harus jualan ya Bu. Bener, karena kalau nggak jualan nggak balik modal kan Bu nanti, bener. Ya,
Betul, harapannya dengan program penguatan salah satunya memang kita menggait para mitra usaha, mitra industri. Itu harapannya juga nanti ke depannya produk-produk ini bisa dikomersialisasikan, Mbak. Itu harapannya. Dan memang kami sedang merintis di inkubator bisnis Polynema. Harapannya itu nanti ada produk yang nanti kita komersialisasinya ke depan. Itu harapannya sih memang. Banyak juga kok ya Bu ya lulusan dari PMW ini yang sekarang udah sukses buka usaha-usahanya dan tetap berjalan walaupun sudah lulus. Banyak kok kita juga sering bahkan jadinya kita dapat sponsor dari kakak-kakak yang udah lulus mensponsori kegiatan adik-adiknya di PMW. Betul sekali. Oke, boleh nggak kita nanya satu lagi kepada pelakunya? Oke, baik Bu, satu kali ya Bu, karena waktu yang kira-kira nih terbatas. harapan dari pelakunya bagaimana sih? Harapannya Harapan ya Bu, ke depan dengan harapan produknya. ke depannya ini nanti kita semua sama-sama bisa memperbaiki yang sudah baik, kan pasti masih ada kurangnya. Dari perizinan sudah, sebagian sudah ada perizinan, cuman dilengkapi lagi BPOM-nya untuk jadi benar-benar layak jual. Dan semoga untuk teman-teman PMW yang saat ini masih di tahap deg-degan nunggu seleksi kedua, tetap semangat. Walaupun nanti Semangat ya. misal keluarnya warna merah, masih ada tahun depan, kita masih bisa coba di tahun depan. Nah, untuk yang keluarnya lolos seleksi ke tahap 2, semangat, berikan produk yang terbaik dan presentasi terbaik dari kalian. Kita di sini siap mensupport gitu ya Bu. Ya baik, terima kasih Kak Aurel. Ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Bu Ayu dan Bu Tri Evelyn? Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan dengan kakak-kakak yang ada di sini, karena memang program PMW itu kan tiap tahun ya. Harapan saya kakak-kakaknya yang sudah berhasil ini juga nanti ke depannya membantu adiknya. Itu yang harapan kami dan yang pasti. Siap Kak Aurel. Siap ya Kak Aurel ya. Siap, Saya harus janjinya selalu supaya ke depannya ada janji dari kakak-kakaknya ini bantu adiknya itu masalah. Benar. Jadi mungkin bisa diawali dari teman-teman PMB untuk berkunjung ke stand kita di sini. Setuju. Stand kedua dari pintu keluar. Ke Polynema ya. Iya Bu, harus berkunjung ke Polynema dulu, lihat-lihat produknya sebagus apa sih. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu di sini yang penasaran apa sih produk-produk unggulan dari PMB Polynema, bisa berkunjung ke stand kita di dekat pintu keluar di sebelah sana. Ada 2 stand, ada tulisannya Politeknik Negeri Malang. Kita tunggu di stand. Baik, terima kasih. Tidak terasa waktunya sudah habis ya Bu, kita berbincang-bincang pada siang hari ini. Maka saya Syaidah Fatimatul Zahra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, baik dari langsung yang ada di Malang Expo Campus, Malang Expo, ataupun yang ada di online. Baik, selamat siang. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.